tercurah di tempat. Katakan urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita katakan dengan iman hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Oh, anggur dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sampaikan firman-Mu dan bekerja di antara kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, salam. Ya, hari ini ibadah minggu yang sangat khusus, spesial, karena bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Ya, oleh karena itu kita mendengar dulu secara historis atau sejarah tentang hari raya Pentakosta ini, saudara. Ya, Pentakosta itu artinya hari ke-50 dari hari Paskah, saudara. Ya, jadi sudah hari kenaikan. Itu 10 hari maka terjadi pencurahan Roh Kudus. Dalam Alkitab ada beberapa hari raya besar yang ditulis, hari Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun, saudara, dan hari raya yang lainnya, saudaraku. Nah, yang menjadi titik berat Yesus adalah murid-murid merayakan hari raya Pentakosta. Tuhan gak kasih tahu bahwa akan terjadi peristiwa apa, saudara. Tapi Tuhan kejar mereka dengan cara kamu tidak boleh meninggalkan kamar loteng atau meninggalkan ruang doa. Ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi agar menjadi saksi Tuhan. Jadi kalau kita telusuri ke belakang 24 tahun yang lalu di Yerusalem itu, saudara, berdiri gereja yang dibangun atas prakarsa Yesus dengan karya Roh Kudus yang maha dahsyat, saudara. Oleh beberapa orang biasa-biasa, tidak terpelajar, orang-orang nelayan yang tidak punya pengaruh, mereka tiap hari dibawa ke pengadilan karena memberitakan nama Yesus, saudaraku. Tetapi orang-orang ini Tuhan pakai cara spesial untuk merubah dunia. Nah, dari sini kita pelajari, saudara, apa beda mereka dengan kita? Bedanya apa? Sama, saudara. Kita orang-orang biasa, nggak punya pengaruh, nggak punya kemampuan yang berarti, tetapi Tuhan pilih kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, karena itu mari kita baca firman Tuhan di hari ini, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara, kita baca ya di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 6 sampai 8. Diundang berdiri semua Bapak Ibu, adik-adik semua, kita berdiri sebentar secara serentak, kita baca ayat-ayat ini dengan cara berganti-gantian. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, ayat ini menjadi dasar di mana gereja Tuhan, orang percaya, diberi tugas yang besar. Ya, tugas yang besar, saudara bayangkan 12 orang menjadi inti kepemimpinan. Ya, mereka akan menggerakkan 120 orang untuk menjangkau ujung bumi, saudaraku. Ya, bumi sangat besar, luas, dan zaman itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada kapal laut, saudara, hanya ada kapal layar, saudaraku. Ya, tidak ada komunikasi, internet enggak ada. Tapi mereka bisa melakukannya. Kenapa, saudara tahu? Kita pelajari kata-kata ini, saudara. Disebutkan bahwa di dalam
ayat ini mengajarkan bahwa kamu akan menjadi saksi. Di ayat yang ke-7 berkata bahwa masa dan waktu ditetapkan menurut kuasanya sendiri dan Tuhan mau melakukan namanya memulihkan kerajaan bagi sorga. Ya, kerajaan Israel di sini disebutkan. Nah, sekarang kita mengerti dulu apa pengertian dari kata kuasa di sini. Kamu akan menerima kuasa, karena dalam Alkitab ada beberapa pengertian tentang kuasa. Contohnya Yohanes 1 ayat 12. Kamu percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa di situ adalah disebut pakai kata exousia. Exousia artinya punya otoritas menjadi anak Allah. Ya, punya kelayakan menjadi anak Allah. Kalau disebut sebagai putra mahkota dalam istilah kerajaan, engkau menjadi putra mahkota, ya, menjadi orang-orang kepercayaan anak Allah, saudara. Itu ya beda dengan kata kuasa di dalam Kisah pasal 8 ini, saudara. Dalam Kisah Rasul 8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa memiliki dua pengertian mendasar. Pengertian pertama adalah kita memiliki namanya kemampuan kesanggupan. Ya, ini Tuhan beri kemampuan kesanggupan secara supranatural bagi orang percaya. Ya, bagi semua pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja di setiap lini, Tuhan kasih kemampuan secara supernatural di atas rata-rata, saudaraku. Karena janji Tuhan itu bukan hanya kita menjangkau dunia lewat menginjilan, tidak, saudara. Memelihara, menaklukkan bumi ini, saudara. Menjadi penakluk bumi. Bahkan disebutkan engkau mendapat kuasa menutup, ya, langit, hujan tidak datang. Engkau punya kuasa untuk menurunkan hujan. Ini semua kekuatan ya Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Kalau dijelaskan oleh Markus, dalam Markus pasal 16, saudara, itu kemampuan terhadap setan, kemampuan terhadap dunia mineral, saudara, kemampuan terhadap sakit penyakit, kemampuan dalam berbahasa, saudaraku. Jadi disebutkan bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan. Kita lihat dulu, saudara, kemampuan berupa apa dalam Markus pasal yang ke-16. Kita lihat dulu ya, Markus 16. Kita baca di ayat yang ke-17. Markus 16 ayat yang ke-17 ya, disebutkan begini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kemampuan terhadap dunia kegelapan, dunia setan. Itu hebat, saudara. Yang kedua, ya, mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Kemampuan dalam dunia komunikasi, dunia bahasa. Ya, saudara. Ya, kita dengan mudah bisa bicara di dalam karunia Roh, bahkan dalam ya secara natural. Tuhan kasih kemampuan kepada banyak orang. Saudara lihat pemimpin nasional, ya, dorang kirim anak-anak sekolah luar negeri, saudara, 3-4 tahun kemudian jadi pintar bahasa Inggris, mereka jadi pemimpin nasional dan sebagainya. Ini termasuk dalam dan juga bahasa roh, saudara. Yang ketiga disebutkan di ayat 18, mereka akan memegang ular, saudara. Ini, saudara, memegang ular. Ngomong tentang racun, masalah serangga, masalah penipuan, saudara. Kita punya kemampuan untuk menghentikan semua tipu daya manusia. Bila amin. Punya kepekaan. Orang diurapi Tuhan gak bisa dibohongi, saudara. Nggak bisa. Mengapa? Karena dia punya kemampuan membedakan segala roh. Itu hebat di situ. Ya. Punya kemampuan, saudara. Bukan cuma pendeta, semua orang diurapi Tuhan punya kemampuan. Ya. Dunia ini penuh penipuan, saudara. Tipu daya dalam dunia apa aja. Mau apologet Kristen, apologet agama lain, semua banyak orang menipu sana sini, saudara. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kriminal, dalam dunia apa, saudara, orang penuh dengan penipuan. Tapi Alkitab memberi jaminan, kalau engkau diurapi oleh Tuhan, engkau punya kemampuan untuk mengetahui, membaca situasi. Tuhan kasih tahu. Dalam dunia apa, dalam dunia mimpi, dalam dunia, saudara, Tuhan beritahu. Ini namanya memegang ular. Ular ini adalah setan pakai membuat manusia jatuh di Taman Eden, saudara. Ya, penipuan. Ya, karena itu mari, saudara, ingat Tuhan pun program yang hebat untuk kita. Kalau kita masa bodoh enggak menanggapi, wah rugi kita, saudara, rugi, sangat rugi. Ya, sangat rugi, saudara. Ini kemampuan yang Tuhan berikan. Kita diajar rendah hati, diajar sabar, ya, diajar mengalah. Tapi jangan coba bohongi, saudara. Dapat tahu. Ini, saudara.
Kemampuan Tuhan berikan. Amin. Amin enggak? Ini saudara. Ya. Nggak habis saudara. Sudah lihat contoh kasus di Alkitab. Raja Daud contohnya. Seorang raja yang sangat hebat. Diurapi sangat luar biasa saudaraku. Ya. Tetapi dia pernah bikin dosa dan hidup dalam penipuan. Ya, seorang raja jatuh dalam dosa, dia menghilangkan semua barang bukti, alat bukti saudara. Bukti tuduhan kriminal kepadanya. Dia bunuh suami orang, ya, dihancurkan semua saudara. Terdengar, seorang nabi Tuhan bisa tahu, Nabi Nathan tahu. Raja menipu, raja membunuh, ya, raja berzina saudara. Itu saudara, kemampuan seperti itu. Saudara mau terima seperti itu? Halo? Halo, apalagi seorang pemimpin. Punya usaha kecil-kecilan saudara. Karyawan bisa tipu saudara. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk itu saudaraku. Jangan kita pikir hanya sempit. Oh, seolah-olah hanya pendeta diurapi Tuhan untuk menginjil. Tidak saudara, tidak. Semua kita ya punya kemampuan untuk mendeteksi semua nanya kebohongan. Kalau saya lihat di media itu ada polisi punya alat deteksi kebohongan. Orang diurapi pakai deteksi saudara, lihat biji mata langsung lihat tembus sampai lubuk hati. Rahasia tersembunyi dalam lubuk hati orang. Kenapa? Tuhan memberikan marifat namanya. Ya, karunia marifat untuk mengetahui. Ini saudara, kemampuan, keunggulan untuk mengatasi semuanya saudara. Lalu berikutnya saudara, ya, memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak mendapat celaka. Nah ini kemampuan dalam mengatasi racun alam mineral. Hebat sudah. Tuhan tahu murid Tuhan akan diracuni. Tuhan tahu orang percaya diracuni saudara. Ya, ada sekarang pakai racun kuasa gelap. Dia kirim doti-doti, dia kirim sihir, dia kirim santet. Dihancurkan orang-orangnya. Terdengar, Roh Kudus memberi jaminan kepada kita. Kita punya kemampuan menghancurkan dunia racun. Halo? Amin. Bukan berarti saudara pulang dari rumah dan berkata mari baygon kita mau minum. Itu mati, pasti mati saudara. Tapi karena kebenaran kita ditantang, buktikan Tuhanmu hidup, Injilmu berkuasa, buktikan engkau minum racun maut. Engkau doa minta kekuatan Tuhan. Itu enggak ada apa-apanya saudara. Bila amin? Saudara, saya belum pernah coba minum racun karena nama Tuhan. Kenapa? Enggak ada pencobaan di titik itu. Tapi ini jaminan Alkitab berkata, itu pasti betul. Amin. Itu pasti betul saudara. Saudara kalau baca sejarah dunia, tentang sejarah kerajaan dengan kerajaan. Nusa jauh, kerajaan Majapahit. Kerajaan di Jawa sana. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri. Saudara tahu senjata mereka apa? Racun. Ya, kalau mereka sentimen pada raja, orang bawa racun, kas mati. Saudara. Nah, hal ini dibawa oleh kerajaan setan dan menyerang kerajaan Allah. Penginjil-penginjil hebat dimusuhi, dibenci semikian rupa. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 2 ayat 1 dan 2, akan muncul mereka-reka perkara yang sia-sia kepada orang-orang diurapi Tuhan. Jadi jangan terlalu pikir jadi anak Tuhan senang-senang, tidak. Engkau dibenci oleh kerajaan kegelapan dan antek-anteknya. Amin. Itu fakta Alkitab saudara. Kita dibenci oleh karena nama Tuhan. Kita benci karena kebenaran. Engkau mengatakan kebenaran, engkau dibenci saudara. Coba baca Galatia 4 ayat 16. Ya, menyampaikan kebenaran engkau dibenci saudara. Tunjukkan layar. Galatia 4 ayat 16 coba. Nah. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini sudah. Mengucapkan yang benar aja jadi musuh saudara. Halo. Orang bersatu menyatakan kebenaran saudara. Dibenci. Ya, ada hater yang kirim. Wah, dia maki-maki, dia sumpah-sumpah dalam dunia sosmed seperti itu saudara tahu. Ini saudara. Ya, menyatakan kebenaran dibenci saudara. Jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jangan pikir nggak dibenci. Dibenci saudara. Oleh apa? Para mafia dan kejahatan dunia. Oleh kerajaan kegelapan. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan akan membenci kita. Alkitab mencatat seperti itu. Jangan jauh-jauh. Anak kembar benci karena kebenaran. Siapa tuh? Yakub dan Esau. Yakub merindukan berkat kesulungan. Ya saudara, Esau
tidak merindukan, dia benci itu adiknya. Dia kejar dengan pedang untuk membunuhnya, saudara. Dengar, itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Anak-anak mesti diproteksi dengan kuasa untuk mereka menahan racun. Menahan tipu daya jahat, kejahatan dunia. Bilang amin. Halo, amin. Ini anak Tuhan, saudara. Dia benci. Iya dong. Dia benci, saudara. Ya. Lalu apa lagi, saudara? Mereka meletakkan tangan orang sakit dan menjadi sembuh. Kemampuan untuk menyembuhkan. Makanya Tuhan itu ngomong pada orang kaya yang pakai jubah ungu. Di Lukas 16. Tiap hari pesta. Orang sakit borokan. Orang miskin di depannya tidak melayani. Datang anjing menjilat borok Lazarus. Kenapa? Karena Tuhan mengurapi kita untuk menyembuhkan orang. Saudara, itu tujuannya. Ya. Kemampuan roh Tuhan mengurapi kita, tidak sekedar kita gemetar di gereja, tidak sekedar kita bahas roh yang panjang di gereja, saudara, tapi kemampuan untuk menolong orang. Mungkin orang nggak punya uang untuk membiayai rumah sakit anak itu. Seperti Petrus katakan pada orang lumpuh 38 tahun di pintu gerbang Elok, di Kisah Rasul pasal 3. Emas dan perak tidak aku punya, yang aku punya aku berikan kepada, dalam nama Yesus berjalan engkau. Kemampuan menyembuhkan. Amin. Ini Tuhan berikan. Saudara mau seperti itu? Saudara mau? Ya, saudara. Saya dari kecil keluarga pelayan Tuhan. Dari kecil, saudara. Di gereja tua dulu saya ibadah. Terus saya lihat, wah, enggak ada yang benar ini. Justru orang sakit dibawa ke dukun, saudara. Ditiup, kasih goraka, diludahi, kasih air minum. Kenapa? Karena kekuatan itu nggak ada di gereja, saudara. Ada di Alkitab, tapi nggak ada di gereja. Orang nggak ngerti, nggak pernah diajar. Seperti itu, hilang kemampuan itu. Maka Tuhan sindir kepada orang-orang Yahudi. Lihat, anjing lebih bagus dari kalian. Kalian pakai jubah ungu, anak-anak kerajaan. Tapi kamu tidak bisa melayani Lazarus yang luka. Kenapa nggak bisa? Karena nggak punya kemampuan. Kenapa nggak punya kemampuan? Karena hidup dalam kemunafikan beribadah, kemunafikan beriman, saudara. Mereka dikubur yang berlabur kapur di dalam ada tulang belulang. Ya, kemarin dengar firman tentang rangka, tulang amat kering. Ya, kelihatannya bagus mentereng, orang beribadah, orang bergereja, orang Kristen, tapi nggak punya kemampuan. Ini maksudnya. Jadi hari ini mengingatkan kita kembali. Kita balik kepada kemampuan firman Tuhan. Janji Tuhan firman ya dan amin. Amin. Dia kasih kemampuan kepada kita. Dan dari hal-hal inilah kita mendapatkan segala-galanya. Katakan amin. Amin. Itu artinya pengertian tentang dinamos, tenaga, saudara. Itu pengertian pertama, kemampuan. Pengertian yang kedua adalah keperkasaan, kesanggupan, kemujuran. Dengar, mujur. Bilang mujur. Engkau bisa mujur bukan karena engkau bisa. Ada kuasa dalam dirimu. Membuat mujur. Bilang mujur. Bilang laris. Amin. Halo? Ini pengertian. Di kamu strong bilang. Breathe. Kata kuasa. Ya. Kemampuan. Unggul. Mujur, saudara. Wow. Mujur. Mujur menang. Saudara, ada orang bagi saudara, mujur, bersih aja, hanya so ada uang saudara. Ada orang bagi, enggak kerja keras, santai-santai. Iya toh, hanya so ada doi. Yang lain, aduh stres kiri kanan, rambut seputih cat ulang-ulang, aduh belum dijawab doa ini gimana ini dia. Nasibku begini, sial apa ini? Bukan sial apa, orang nggak punya kemampuan dari sorga, itu jawabannya, amin. Dosa pikir kiri kanan, oh ini mengkali dosa nenek moyang kah, ini mengkali begini, enggak ada itu dia. Maka saya beritahukan dengan firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kemampuan untuk mujur, amin. Mungkin lahir miskin, nggak apa-apa. Lahir sakit-sakitan, nggak apa-apa. Tunggu besar. Alkitab berkata anak itu semakin kuat, bertambah hikmat, bertambah kasih karunia ada padanya. Itu dalam Injil Lukas. Tentang Yesus dan tentang Yohanes Pembaptis. Kemujuran Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan.
Itu desain Tuhan tuh anak manusia, saudara. Mau lahir di suku apa nggak penting, warna kulit seperti apa nggak penting, saudara. Yang perlu kemampuan di dalam dirinya Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang kita kerjakan dibuat selalu beruntung berhasil. Bilang amin. Halo, amin. Ya saudara, ya perbuatan memperlihatkan saudara, ya bisa kesaktian. Nah ini sakti ini. Ya, sakti ini sakti positif, saudara. Ada sakti negatif, sakti sombong. Oh, sakti karena sombong, saudara. Sakti mandaraguna. Tapi dengar, kita orang sakti, saudara. Ayo bilang amin. Kasih tahu, engkau orang sakti. Bilang, amin. Amin enggak? Iya, toh. Kesaksian orang tentara pergi perang, saudara. Enggak pakai jimat-jimat. Hanya Alkitab dibapoji baca ayat firman Tuhan sambil gemetaran, saudara. Tuhan lindungi mereka di alam perang. Yang pakai jimat mandi kabal pulang tinggal bangkai, saudara, tinggal di peti, saudaraku. Kenapa? Karena janji Tuhan tadi. Engkau mendapat kuasa, itu kuasa perlindungan. Racun tadi masih ingat nggak? Ya racun tadi kemampuan dari dunia nggak akan bisa kena. Ini janji Tuhan. Engkau anak-anak muda ingin jadi tentara polisi, nggak usah mandi kabal. Datang sini doa diurapi Tuhan. Engkau pergi dilindungi Tuhan seumur hidupmu. Amin. Amin. Daud ngomong, aku tahu dari muda sampai tua Tuhan lindungi aku. Aku tahu Tuhan beri kemenangan pada orang yang diurapi Tuhan. Tuhan selalu mendengar doanya. Itu saudara kemampuan yang hebat. Ini gambaran supaya kita ngerti betapa pentingnya kuasa urapan Roh Kudus untuk menyertai kita. Bilang amin. Ya Pak, ya kita nggak tanggapi orang kritik tentang karisma, tentang bahasa. Itu mulutmu, itu pengalamanmu. Tapi saya mau ikuti apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Saya mau terima itu karena iring Tuhan itu mahal. Iring Tuhan itu menyalipkan daging, menyalipkan semuanya dan demi untuk hidup bersama Tuhan. Itu sangat mahal. Kalau kita nggak menerima itu, saudara tahu, setan orang jahat bikin kita seperti ongol-ongol, injak-injak hancur-hancurin, dihina habis-habisan. Kayak dalam kitab Mazmur, di mana Allahmu yang hebat itu? Di mana Tuhanmu? Mau lihat bukti Tuhanku? Kenapa terima kuasa Tuhan? Nah ini saudara, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Halo, mau diberkati? Mau diurapi? Haleluya. Ya saudara, ya ada lagi kata-kata, ya perbuatan yang mengagumkan. Wow. Semua bilang wow. Nah, spektakuler. Ya, pada waktu Tuhan mengurapi Zerubabel dan kitab Zakaria pasal 4. Alkitab berkata gunung yang tinggi dipindahkan, saudara. Gunung yang tinggi rata, saudaraku. Ya, lalu dia meletakkan dasar bangunan bait Allah. Orang semua berkata bagus, wow, 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 menteren. Amin. Makanya orang diurapi itu mesti melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Bilang amin. Ya, jangan tiap hari khotbah renung tentang antikris terus, saudara. Pakai enam-enam, begini boleh begini. Aduh, hidup kayak subingung, dapat stres. Renungkan kebesaran Tuhan. Ya, saudara, ingatkan saya jarang khotbah antikris di mimbar ini, saudara. Kenapa? Enggak perlu, enggak penting. Cukup tahu aja. Dia memang jahat, begitu aja. Enggak perlu. Sampai kasih tahu, begini salah. Tanah-tanah zaman begini salah. Enggak perlu. Kita harus mengerti tentang karya dan perbuatan Tuhan, janji Tuhan di dalam Alkitab. Kita terima itu agar menjadi unggul dan penuh kemampuan, mengagumkan. Amin. Perbuatan fisik yang mengagumkan. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, itu akan tuh. Tiada seperti engkau. Ini perbuatan mengagumkan. Ya, dari zaman ke zaman, waduh. Saudara, ya saya punya kebiasaan dari muda suka lihat orang khotbah itu penuh kuasa. Mereka punya kaset, kita koleksi, saudara. Tiap saat saya mau dengar, itu dulu pakai pita kaset biasa, cuma suara, belum ada video terkenal kayak zaman sekarang ini. Suka, saudara. Dengar khotbah berulang-ulang, saudara. Saya bayangkan, saya harus seperti mereka.
Ternyata inti kuncinya adalah kita mesti menerima kuasa tanpa cemas. Kalau enggak, dengar, umurmu sekarang 20 tahun katakan, atau 15, atau berapa belas, atau berapa puluh tahun, mesti punya target. Umur saya, kalau seperti Tuhan Yesus umur 30 tahun, mesti dipakai Tuhan dahsyat. Bila umur 20 tahun ke atas, sudah dipakai Tuhan dahsyat. Saya haus akan Tuhan. Berarti kita pun harus punya waktu dengan Tuhan. Ya, punya waktu menyembah, punya waktu puasa, punya waktu cari Tuhan. Ada hasil akan kita terima. Jangan sesusah kong pemalas sembahyang. Bikin diri. Halo? Nanti lihat, lama dipakai Tuhan. Orang ngomong tentang Israel padang gurun, orang lebih jahat dari padang gurun, saudara. Dan menikmati apa-apa, hidup hanya sia-sia begitu saja. Tapi mari hidupmu dipromosi oleh Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan dibukakan untuk kita di hari ini, saudara. Katakan amin. Ya, kemampuan tadi untuk apa? Kata kedua, menjadi saksi. Ya, saksi itu artinya, saudara, Tuhan membawa kita, Roh Kudus membawa kita untuk mengenal Tuhan secara baik dan benar. Baik namanya, alasannya, saudara, asal usul Tuhan, makanya Alkitab kita tuh hebat. Hebatnya apa? Memuat silsilah sejak Adam sampai Yesus, saudara. Kita tahu, oh ya Tuhan yang punya Adam, ketemu kepada Adam itu datang sampai ke Nuh, dia ketemu dengan Abraham, ketemu sampai ke Daud, ketemu sampai ke dia dibuang ke Babil, lalu ketemu sampai di lahir Yesus, saudara. Itu jalan Tuhan bersama manusia. Alkitab berkata, dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Begitu. Itu dalam kitab Mazmur. Ya, menjadi saksi Tuhan, mengerti betul. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa kata Yohanes tentang Yesus, saudara? Kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Itu saksi, saudaraku. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, ini TV di sini mati, lihat semati interkacamata, nggak bisa lihat jauh. Nah, saudara. Jadi kita lihat sini bahwa orang saksi dia harus mengerti, maka Tuhan mengajar mereka, saudara. Di tengah kesulitan itulah Tuhan menampakkan tentang kealahannya. Kalau biasa-biasa kemanusiaan Tuhan Yesus nampak terus, saudara. Bisa lapar, bisa tidur, ya bisa berjalan, nah saudara, bisa makan. Kemanusiaan Yesus yang nampak, saudara. Dalam kesulitan, ombak besar, enggak ada makanan tengah malam, ya saudara, ya waktu doa di Gunung Tabor, itu keilahian Tuhan nampak dalam diri mereka. Mereka kagum, wow, ini dia. Ya, istilah nampakkan wujud aslinya, saudara. Keilahian Tuhan nampak. Karena mereka saksi, saudara. Mereka saksi. Agama apapun, kita suci apapun, kalau nggak ada saksi, itu harus dipertanyakan kita suci model itu, saudara. Amin. Alkitab berkata, satu perkara 2-3 orang saksi perkara itu sah. Makanya Alkitab yang kita punya itu ada saksi. Ada saksi. Kenapa Tuhan Yesus membawa mereka doa penting di bukit, mesti bawa 3 orang? Karena Tuhan harus lakukan kesaksian. Kalau Tuhan cuma ngomong begini, akulah Alfa Omega, akulah ya Tuhan, engkau sembah aku. Cuma ngomong begitu, orang nggak percaya. Dia bawa saksi mata datang ke gunung untuk melihat. Nih, lihat. Boleh tidur ngoni, kita mau sembahyang. Tiba-tiba berubah jadi matahari, saudara. Orang lihat, wow. Sampai Petrus tercengang-cengang melihat. Dan dia berkata, alangkah bahagia kita di tempat ini. Kalau Tuhan mau, kita bikin 3 kemah. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, 1 untuk Tuhan di sini. Saudara, itu saksi, saudara. Mereka pegang dengan mata, ya pegang dengan tangan, lihat dengan mata, saudara. Ini saksi. Halo? Saksi. Kita pun demikian, saudara. Orang jadi saksi mesti belajar. Halo? Belajar isi Alkitab baik-baik, saudara. Ya, orang tanya, siapa Yesus? Enggak tahu. Pokoknya dia Tuhan. Imani saja, enggak bisa jawab. Begitu saksi, saudara. Kenapa Anda panggil dia Tuhan? Mesti ada dalinya.
Kenapa dia sebut anak? Dia sebut anak Allah, dia Allah. Di mana ayatnya Yesus sebut Allah? Mesti tahu, saudara. Contoh ayat begini, saudara. Ibrani 1 ayat 8. Contoh. Tunjukkan di layar. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Yesus sebagai Allah, perhatikan. Tetapi tentang anak, ia berkata, anaknya Yesus, tatamu ya Allah. Perhatikan, Bapa di surga memanggil Yesus ya Allah. No. Kalau cuma orang berdosa, tidak usah panggil dia Allah, ngapain perlu dengar orang? Ya, saudara. Tentang anak dia berkata, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Wow, hebat. Hai saudara, ini contoh dan saksi. Amin. Ya, tentang anak, saudara. Dia berkata, engkau Allah. Amin. Tongkat kerajaan. Terus tahu dasarnya. Ayat firman Tuhan berkata, Yesus adalah Allah. Siapa yang panggil Allah itu? Bapaknya panggil dia Allah. Nah, orang ini siapa, saudara? No, agama itu apa? Ngapain mau dengar orang? Dengar apa kata kitab suci. Itu saksi kehidupan. Amin. Nah, ini. Ayat 10. Ibrani 1 ayat ke-10. Ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Perhatikan. Siapa ini, saudara? Yesus meletakkan dasar bumi, dialah firman. Dengar. Bapa mengucapkan firman dan firman menciptakan langit dan bumi dasar. Itu contoh. Itu saksi. Banyak ayat yang lain. Kenapa surat Ibrani menulis seperti ini? Karena ini surat penting untuk bangsa Yahudi, agama Yudaisme mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Makanya penulis kitab Ibrani menyembunyikan nama penulisnya. Karena mereka itu di dalam sistem kasta, saudara. Kasta paling tinggi itu kasta suku Yehuda dan suku Lewi, saudara. Dan yang tulis ini suku Benyamin paling kecil. Maka dia sembunyikan dirinya. Siapa penulisnya? Rasul Paulus tulis kitab Ibrani untuk mereka. Nah, ini penting untuk mengerti. Menjadi saksi. Halo? Ngerti betul. Siapa Yesus itu? Ya, kenapa di Injil Matius berkata anak enggak tahu kedatangan Tuhan? Ya, saudara. Dia ngomong, ya, Yesus enggak ngomong begini. Ya, anak Allah enggak tahu. Anak enggak tahu. Anak siapa? Manusia enggak tahu. Makanya Alkitab ini kita baca, saudara. Kalau kita baca letter, enggak ngerti, saudara. Tidak mengerti. Penuh dengan perumpamaan, penuh dengan gambaran, pengandaian, amsal, dan figuratif. Nggak ngerti, saudara. Orang jadi saksi Tuhan, dia mesti belajar. Pertama, dia minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, dia harus punya kamus. Kamus itu beberapa jenis kamus. Ada kamus strong, ada kamus Alkitab, saudara. Dia mesti pelajari, dia harus banding ke beberapa terjemahan Alkitab. Ya, terjemahan itu bukan merubah Alkitab asli, tidak. Terjemahan menambah sinonim kalimat umpamanya. Amin. Ya toh? Apa sinonim dari lapar? Apa sinonim? Jadi sinonimnya apa? Itu maksudnya. Sinonim bukan berarti menghilangkan pengertian atau bahasa asli, tidak, saudara. Ini jadi saksi Tuhan. Amin. Kasih tahu, engkau disiapkan Tuhan jadi saksinya. Amin. Jadi saksinya, saudara. Ini, saudara. Lihat, perhatikan. Balik lagi 1 Yohanes 1 ayat 1. Sekarang ayat 2. Ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 2. Ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ini. Jadi pertama mengenal betul, lihat dengan mata, pegang dengan tangan, saudara, lalu bersaksi, saudara. Ketiga, perhatikan ayat berikutnya. Ayat ketiga. Ke bawah. Apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan pada kami supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus, saudara. Tujuan apa? Agar kita bersekutu dengan Tuhan. Kita suatu komunitas keluarga Allah.
Itu tujuannya. Jadi kita bersaksi tentang dia. Ya, bawa datang kepada Tuhan, keluarga Allah dalam kumpulan yang kecil, unit namanya FC, Family Care. Beribadah di sana, perkadalkan Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan, perbuatan Tuhan kepadanya. Ada yang ragu, ya, mungkin hari Minggu ibadah gereja lain, tapi hari lain kok ikut FC. Perkenalkan dia. Kenapa? Di sana dia nggak kurang informasi tentang Tuhan. Dia perlu tahu kebenaran, kita bersaksi tentang dia. Makanya kita anak Tuhan, mari punya kesukaan baca renungkan firman Tuhan. Amin. Punya kesukaan. Ya, saudara, saya sudah beritahu tentang kamus Alkitab punya aplikasi. Sangat luar biasa, saudara. Ya jelas, tinggal ketik siapa Yesus muncul, Yesus, saudara. Siapa Roh Kudus muncul, saudara. Apa itu iman, dia muncul, jelaskan semua kamus, jelas, saudara. Itu di abad modern seperti ini. Kita dipermudah dalam banyak hal. Punya HP yang canggih, super canggih, saudara. Jangan cuma taruh game terus. Pagi game, semua game over ke otak, saudara. Ya, tuh. Nggak usah perlu. Ya, saudara. Nggak perlu main game sepanjang hari duduk istirahat main game. Apa sih? Anak-anak youth begitu kadang-kadang. Sebenarnya bukan calon orang pandai ini. Sudah lihat orang-orang bule kalau naik pesawat, kalau naik kereta api, naik kapal laut, orang bawa apa? Buku baca. Ya, orang Indonesia beda. Naik pesawat, naik langsung ikat pinggang, tidur dia. Bulenya anda baca buku dia. Saya bilang makhluk ini makhluk pandai begini kan. Ya saudara, jadi kutu buku. Maka jangan heran bule para penemu ilmu pengetahuan. Indonesia punya cuma penikmat, saudara. Ya, pengguna ilmu pengetahuan. Kenapa? Naik pesawat langsung tidur. Saya perhatikan naik pesawat terbang. Ya, ikat pinggang. Kasihnya lampu baca di atas mereka. Langsung baca. Dari penerbangan take off sampai landing, saudara. Saya bilang ada orang-orang pandai, saudara. Halo, amin. Coba kita biasakan. Mulai enggak? Janji pada Tuhan, janji pada diri. Tuhan, kita sekarang mau rajin baca Alkitab. Amin. Halo, satu ayat kalimat yang susah. Ada kamus, ini kalimat apa nih? Kita mau cari tahu aslinya seperti apa. Begitu, saudara. Halo, itu menambah wawasan, membuka wawasan, saudara, menambah pengetahuan, ya, menambah pengertian dasar untuk kita bisa ngomong, dasar untuk kita bertindak. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan kita menjadi saksi. Halo, ya, Tuhan jadi saksi kalau lihat begini, Pak Mas, ya begini. Kayak sidang di MK atau lihat TV yang lucu-lucu itu, para saksi. Ngana lihat, nyanda Pak Hakim. Lihat di mana? Di TV. Ya? Di TV bersaksi. Ya sudah. Orang bersaksi lihat titik komanya. Begitu saudaraku. Nah kita jemaat Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Mesti baca titik komanya. Kita berpesan ke Tuhan satu sama lain. Dalam keluarga Allah. Tepuk tangan keluarga Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ini menjadi saksi Tuhan, saudara. Nah ini. Sekarang bagian berikutnya, saudaraku. Kita lihat. Ya, pada hari Pentakosta ini proses bagaimana mendapatkan itu. Tadi pengertian-pengertian dan tugas. Yang sekarang bagian terakhir adalah bagaimana mendapatkan itu, saudara. Ya. Alkitab berkata bahwa kita mesti berdoa dan sikap haus lapar. Makanya Tuhan suruh mereka berdoa 10 hari. Ya, 10 hari. 10 hari itu berdoa, saudara. Supaya apa? Dalam kehaus Tuhan harus impartasi kuasa berlimpah-limpah yang dia janjikan. Ya, itu masih muda, masih bagus, masih sopan, saudara. Daniel beda. Sampai puasa taruh abu di kepala, saudara, berhari-hari, 21 hari, baru ada lawatan Tuhan itu datang. Kenapa saudara tahu? Karena mereka bikin dosa, Tuhan itu muak melihat mereka bangsa ini, saudara. Tuhan menyembunyikan diri, karena Alkitab berkata Allah itu punya sifat, saudara suka menyembunyikan diri, saudara. Kita baca Yesaya 45 ayat 15. Yesaya pasal 45 ayat 15, saudara. Sifat Tuhan, saudara. Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Sifat Tuhan.
Ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu sifatnya. Orang kalau pacaran, mesti tahu sifat pasangannya, betul tidak? Orang sudah menikah, mesti tahu sifat suami istri. Kalau enggak tahu, bakal lagi tiap hari, saudara. Menghayati, maka dalam kitab Kejadian berkata begini, ya, betul tidak? Berkata begini, tulangmu dari tulangku, dagingmu dari dagingku. Kenapa perkataan itu muncul? Itu kata menghayati, mengenal. Amin. Bayangkan Adam mengenal Hawa sampai tulang dan dagingnya, saudara. Ini menghayati. Begitupun kita dengan Tuhan, saudara. Kenal sifat Tuhan di tengah kesukaran. Mesti kenal baik-baik. Kalau nggak kenal, kita gampang sekali tinggalkan Tuhan. Gampang sekali meraju dengan Tuhan. Dalam sebuah kesulitan, kalau kita nggak kenal sifat Tuhan, repot. Berdoa, Tuhan nggak jawab. Nah, sifat Tuhan di tengah kesukaran selalu menyembunyikan diri. Sudah, ini sifat Tuhan. Ini. Sudah lihat di ombak besar waktu murid-murid di perahu. Dalam Injil Markus berkata, Yesus datang berjalan seolah-olah meninggalkan mereka di perahu. Kalau orang nggak panggil Tuhan masuk di perahu, Tuhan nggak masuk, saudara. Itu sifat Tuhan. Malaikat begitu pun sifat seperti itu. Saudara baca Abraham waktu ketemu dengan malaikat, ya 3 oknum Tuhan di pohon terbanti di Mamre. Kalau Abraham nggak tersungkur sampai ke tanah memohon dengan sangat, orang nggak menumpang di kemah Abraham. Itu sifat Tuhan. Ya, nah, 2 orang ke Emmaus, saudara. Ya, 2 orang ke Emmaus, Tuhan Yesus bersama-sama dengan 2 orang ini tiba di kota Emmaus. Tuhan berbuat seolah-olah meninggalkan mereka waktu hari saat malam. Maka ada lagu lama, tinggal sertaku kawan yang kudus. Setelah hampir malam, jangan jalan terus, saudara. Itu sifat Tuhan. Dalam pergumulan saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu sekali sifat Tuhan seperti ini. Kalau orang nggak sujud menyembah bermohon dengan sangat, Tuhan nggak dengar, saudara. Dia cuma dengar-dengar, nggak tolong. Tuhan lihat, sombong. Makhluk sombong. Tukang veto. Dia bukan penyembah, tukang veto. Tuh, dengar. Ini sifat Tuhan. Sifat malaikat sama, sudah. Di tengah kesukaran. Kalau kita ngerti ini, orang nggak akan mengambok. Orang berkata, pasti ada jawaban. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita pergi lunakan hati Tuhan. Amin. Ini. Halo? Mengerti, saudara? Sifat Tuhan bagi. Percayalah, saudara. Ya, percayalah bagi saudara. Ini sifat Tuhan. Nyembah. Ya, minta tolong. Ya, sudah ini. Kenapa kita menyembah, angkat tangan sampai kita nangis terharu. Mohon Tuhan. Tuhan pasti tolong, saudara. Dilihat air mata. Hizkia tahu sekali, Raja Hizkia tahu. Waktu divonis sakit kanker, akan mati, tidak akan hidup lagi, saudara. Ini bukan mulut dokter yang ngomong, mulut Nabi Tuhan. Nabi besar Yesaya berkata, engkau tidak akan hidup lagi. Apa tindakan Raja Hizkia? Dia menangis dengan sangat di kaki Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Karena dia tahu sifat Tuhan. Menyembunyikan diri, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita. Amin. Amin. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Apa penyembah benar cirinya? Sangat rendah hati. Itu cirinya. Bermohon Tuhan. Tolong aku Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan biarkan aku. Abraham tahu sekali. Kalau aku mendapat kasih di matamu, jangan tinggalkan hambamu ini. Saudara, itu Tuhan. Tuhan bersifat seperti itu. Ini ayat Alkitab, saudara. Saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun, tahu sekali sifat Tuhan ini. Kenapa saya ajak jemaat berdoa menyembah Tuhan? Karena orang nggak bisa santai dengan Tuhan, saudara. Walaupun dia murah hati, betul. Tapi dalam keadaan tentu dia kunci segala sesuatu yang akan dia lihat apa reaksi kita. Hamba Tuhan besar Musa mengirim 10 pengintai, saudara. 12 pengintai, saudara. 10 pengintai bilang, nah mungkin orang sampai ke sana. 2 orang bilang tidak, akan sampai. Asal orang berkenan kepada Tuhan. Itu berkenan sifat Tuhan. Asal kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tindakan Musa waktu itu? Dia sujud kepada Tuhan, saudara. Waktu dia sujud, saudara tahu bumi terbelah, saudara.
bumi terbelah. Mereka yang tidak percaya masuk dalam penghukuman, saudara. Ini, di seorang penyembah yang benar, dengar Bapak Ibu, Tuhan kita baik, tapi Tuhan mau terendah hati, amin. Ada lagu lama, Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, Tuhan bersamamu. Ini sudah, amin. Rendah hati, terang gak ada apa-apanya, saudaraku. Amin. Orang nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, kita baca hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Mereka sujud bermohon-mohon kepada Tuhan. Tersungkur, saudara. Yohanes di Pulau Patmos tersungkur di kaki Tuhan. Bermohon, saudara. Begitupun orang semua diajarkan Tuhan. Ini iman, pergaulan dengan Tuhan yang sangat tinggi. Persoalan berat apa bagi Tuhan? Tidak ada berat, saudara. Perwira Kapernaum berkata, dosa Tuhan datang ke rumahku, Adonai. Jangan kau datang di rumahku, Tuhan. Ucapkan sepatah kata aja, hambaku sembuh. Aku ini seorang bawahan, di bawahku ada bawahan juga. Aku perintahkan mereka lakukan. Engkau kasih perintah, itu pasti jadi. Itu kalimat orang yang rendah hati. Orang yang menghargai Tuhan yang mereka sembah, saudara. Itu syarat. Ya syarat pertama mesti berdoa, bermohon dengan sangat. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, engkau dan saya tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Dengar, program Tuhan tadi menjadi sakti, menjadi mujur, menjadi hebat. Kehebatan, kesaktian, kemujuran yang Tuhan berikan karena Tuhan diurapi Tuhan. Itu bukan karena orang sudah punya kemampuan. Kita hanya alat saja. Kita hanya saluran saja yang mengerjakan itulah kuasa dan kemampuan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Semua terjadi karena anugerah dan kemampuan dari Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4, kami punya kemampuan yang berlimpah-limpah bukan dari diri kami, tapi dari Dia. Kami hanya bejana harta tanah liat yang menampung kemampuan Tuhan. Dia berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Kemampuan Tuhan diberikan kepada kita. Bila amin. Ini saudara. Tuhan punya program. Dia ngomong sangat tegas kepada umat pilihan dalam Ulangan 8. Kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan Allahmu. Berbahaya lupa Tuhan. Ya, kita boleh kaya raya, punya uang, punya aset, saudara. Aset, uang, semua kemampuan tidak boleh membuat orang malas berdoa, malas menyembah Tuhan. Amin. Tidak boleh, saudara. Karena aset akan bertambah banyak, saudara. Amin. Amin, saudara. Saya pernah melayani sebuah keluarga di daerah Bitung ini. Saya nggak perlu kasih tahu tempatnya. Itu privat rahasia. Kaya raya keluarga ini, saudaraku. Saudara tahu, waktu suaminya bikin dosa, semua harta habis, saudara. Dijual hanya beli makanan. Ya, tinggal aset satunya rumah mereka. Itu pun sudah kayak goa, nggak ada perabot semua. Sofa dijual, semua dijual hanya untuk beli makanan, saudara. Habis semua. Ketemu dengan saya. Kami doa, saudara. Keluarga ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah sampai hari ini. Masih hidup lagi. Saudara. Itu di Tanda-Rusa sana, saudara. Berlimpah-limpah. Anak jadi orang besar, saudara. Diberkati Tuhan. Bertobat orang jadi pelayan Tuhan. Saudara lihat. Ini. Jadi Tuhan kasih kemampuan kuasa untuk kamu. Makanya jangan kita pikir Tuhan gak berkati, Tuhan pasti berkati. Katakan amin. Tuhan kasih kemampuan. Ya, kemampuan intelek, saudara, jenius. Kemampuan untuk mengambil keputusan bijaksana. Kemampuan pengurapan, bikin mujizat. Mau kurang apa Tuhan mau kasih, saudara. Tapi Tuhan janji. Boleh lupa Tuhan. Harus tahu, jangan lupa Tuhan. Bilang, boleh lupa makan. Jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Amin, saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ini perlu terhayat, saudara. Katakan amin, saudara. Yang berikutnya.
Saudara, poin berikutnya kita diurapi Tuhan luar biasa, saudara. Bersih hati. Ini penting. Nggak boleh marah, nggak boleh benci, saudara. Nggak boleh ada pertikaian. Alkitab berkata, tindakan itu menduka citakan roh Tuhan. Hati kita mesti berjana bersih tiap hari. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Sekalipun dia sudah bangkit dari orang mati, tetap dia punya wujud manusianya ada. Untuk apa? Menjadi contoh teladan kita. Amin. Sampai pada kali yang kedua tetap punya wujud manusia tetap ada, saudara. Walaupun tubuh kebangkitan. Tujuannya apa, saudara tahu? Dia menjadi contoh bagi hidup kita. Hati kita orang bersih. Orang boleh marah, jengkel, boleh. Orang kalau hidup nggak marah pun nggak sehat. Amin. Sebuah disiplin kekudusan lahir karena kemarahan. Kemarahan buat orang jadi bersih, jadi bertobat. Tapi kemarahan bukan emosional. Ada kemarahan yang kudus. Kemarahan penuh dengan penguasaan diri, saudara. Bukan kemarahan sampai ikat kepala, sampai begitu tongkat pinggang, hari-hari nggak makan, sampai makumat, akhirnya ya udah asam lambung naik. Ke dokter bilang, ya sudah gagal ginjal, ya sudah gagal jantung, ya sudah gagal ini, ya sudah gagal ini. Ya sudah, mau apa lagi? Komplikasi. Itu kan masalah emosional, saudara. Halo? Siapa sini masih baku marah? Ada? Atau pagi atau di malam baku marah lagi? Kemarin baku marah ada? Puji Tuhan, sudah kudus sekali. Amin. Lalu coba senyum kiri, senyum kanan, saudara. Saudara terus mau diurapi Tuhan. Bilang amin. Ya, toh jadi unggul. Ya, saudara. Amin. Bibit unggul, saudara. Dunia mau susah, mau apa, nggak peduli. Diurapi Tuhan tuh sudah jaminan. Amin. Halo, amin. Diurapi Tuhan tinggal ngomong apa aja jadi, saudara. Betul, saudara. Ngomong apa aja jadi, itu diurapi Tuhan begitu. Ngomong terus. Ya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kasih ide kepada kita, saudara. Hati mesti bersih. Amin. Bersih. Ada pengampunan. Ada pemberesan. Di situ damai sejahtera Tuhan akan turun. Poin yang paling terakhir adalah punya sikap haus, lapar akan Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau unggul, saudara. Bilang amin. Ya, termasuk orang lain bisa kita ini boleh. Dia pintar apa Mungkin makan pas lim sempurna, enggak juga. Punya Tuhan yang hebat. Urapi aku Tuhan. Beri aku hikmat dan bijaksana. Beri aku berkat dan kemampuan. Tuhan pasti berkati kita. Mari pemain musik ke depan. Terus mau datang menyembah Tuhan di hari ini. Bapak Ibu siap terdiurapi Tuhan di hari ini, hari Raya Pentakosta ini, saudara. Ya, kita menikmati anugerah Tuhan. Tuhan punya kehendak, punya program. Kita menjadi unggul lebih dari orang lain. Jangan pesimis melihat keadaanmu sekarang. Engkau orang biasa, engkau orang banyak masalah. Tidak penting, sudah. Minta kekuatan, kemampuan. Dinamo dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepada kita berkat dan anugerahnya. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan di hari ini. Tutup matamu, Bapak Ibu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.